ini kita akan membuat kompos sekaligus air lindi, kompos yang menghasilkan air lindi dan media tanam siap pakai. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya bagaimana. Jadi kita akan buat proses pembuatan air lindi yang pernah kita buat dulu. Jadi ini adalah tanah bekas yang dulu itu kita biarkan di sini karena ini mengandung mikroba yang sangat banyak ya, mikrobakteri yang akan mengurai kompos ini. Di sini ada daun-daun, batang pisang dan kulit bermacam-macam kulit buah. Ini juga kohe kambing, dan ini adalah buah, kulit buah ya, yang manis-manis seperti semangka, mangga, nanas, pepaya dan lain-lain. Dan kita akan masukkan ke sini. Oke, ikuti terus video kami bagaimana pembuatannya ya. Aduk dulu. Ini sebenarnya sudah beberapa hari kita siapkan ya, cuman waktu belum ada, jadi hari ini ada kesempatan kita akan buat. Ini potongan-potongan kecipir yang tidak tua, yang tidak bisa lagi untuk kita konsumsi. Ini dimasukin ya, tuang aja ya. Ini kita akan lakukan pembuatan kompos tanpa proses pengadukan ya. Ini ada daun-daun hijau, kulit buah, dan batang pisang yang kita sudah cincang-cincang, apa namanya, dicacah, yang sudah kita potong-potong kecil. Ini batang pisang. Ini yang akan menjadi air lindi ya, karena batang pisang itu dia teksturnya berair. Tuh magotnya sudah mulai kelihatan tuh. Nah tuh, oke, pengurainya sudah ada. Ini kulit buahnya kita mau masukin ya, tuh, yang sudah berhari-hari kita fermentasi. Nah, terlihat dari airnya yang sudah berwarna. Ini mangganya sangat manis ya. Jadi kita temanya mau buat kompos untuk memenuhi kebutuhan NPK ya. Nitrogen, ada unsur nitrogen, fosfor dari si batang pisang, dan kaliumnya dari kulit buah ya. Kalau dulu kita buat hanya menggunakan batang pisang dan rumput liar yang hijau-hijau, tanpa menggunakan kulit buah. Jadi sekarang kita akan menggunakan kulit buah. Oke, cukup. Karena styrofoamnya kecil, jadi kita tak boleh terlalu banyak. Nah, setelah ini kita akan diratakan dulu. Oke, cukup tuh ya, nggak apa-apa gitu. Diratakan, ditabur itu kohenya ditabur di atas. Baunya sangat menyengat. Nah itu, ini sebagai pengurai juga ya, mikroorganisme yang ada di kohe ini membantu mempercepat penguraian dan untuk melengkapi unsur nitrogen dan zat-zat yang diperlukan oleh tanaman dari si kohe. Oke, lanjut tanah. Ini tanah yang siap pakai, yang akan kita tanami nanti. Ini ada daun-daun kering ya. Ini agak basah karena memang hujan. Di sini hampir tiap hari hujan. Nah, sedikit saja itu ya. Oke, cukup. Nah, kita timbun jadi bau, bulunya dibuang. Mundur. Jadi bau dari buah-buahan tadi nggak sampai tercium.
Oke, dan ini kita diamkan dulu. Kita boleh siram setiap hari, pokoknya dia lembab ya. Nah, dan setelah itu nanti kita akan lihat apakah akan keluar di sini air lindi, karena dulu kita proses buatnya seperti itu ya teman-teman. Dia sekitar ada 4-5 hari setelah kita menanam di atasnya itu kan otomatis kita harus menyiram setiap hari ya. Jadi air lindinya setiap hari menetes dari lubang sini. Ada lubang di bawah sini ya. Kita tutup untuk mencegah si kucing ngepup lagi di sini. Oke, ini dia air lindinya ya teman-teman. Nah, ini baru kita letakkan tadi pagi. Ternyata dia sudah menetes. Ini dari air buah-buahan dan batang pisang. Jadi warnanya seperti ini ya. Karena ini cenderung ke buah-buahan dan batang pisang. Daun hijaunya kurang. Ini adalah lubang. Lubang dia menetes. Nah tuh dari sini. Ini lumayan banyak ya dari tadi pagi. Dan ini, ini belum bisa kita tanami karena memang masih baru tadi ya. Itu lalat BSF-nya. Lalat BSF-nya tuh sudah mencari-cari bau. Oke, teman-teman bisa lihat kan, ini adalah air lindi, air dari bahan-bahan organik yang tadi kita masukkan ke dalam styrofoam ini. Kenapa dia langsung ada airnya ya? Karena sudah ada sekitar 1 minggu lebih ya, saya menyimpan bahan-bahan organik seperti kulit buah, daun dan batang pisang itu di dalam ember ada sekitar 1 minggu sebelum kita masukkan ke sini. Jadi otomatis dia sudah mengeluarkan air ya, sudah berair, sudah terjadi fermentasi duluan ya sebelum kita masukkan di dalam sini. Dan tadi pagi kita baru memprosesnya, meletakkan tanah di sini. Dan ini rencananya saya akan tanami ya. Mungkin ada sekitar 3 hari lagi saya akan tanami dengan tanaman apa saja ya. Nanti kita lihat. Jadi ini temanya teman-teman, saya membuat kompos sekaligus membuat kompos yang dapat menghasilkan air lindi, dan sekaligus kita dapat menanam tanaman di atasnya seperti ini. Jadi ini seperti sekali jalan 3 pulau terlampaui ya. Kita akan bisa menanam di sini, dan otomatis tanah di sini akan semakin subur dengan adanya kompos di dalam. Dan kemudian kita dapat menghasilkan air lindi ya, memanen air lindi seperti ini. Ini hasil dari batang pisang dan buah-buahan yang tadi kita masukkan, dan bahan-bahan organik yang lain juga. Jadi kita dapat manfaat dari 1 kali membuat ya. 1 kali membuat kita dapat 3 manfaat. Yang pertama, kita dapat menanam di sini. Yang kedua, kita akan dapat kompos di dalam dan akan menyuburkan tanah di atas ini, tanaman yang akan kita tanami di sini. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan air lindi. Air lindi yang tentunya akan kita gunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman-tanaman kita di masa pembuahan. Dan kita lihat tanaman apa yang akan kita tanam di sini nanti. Ikuti terus video kami.